sebagian ulama mengatakan tidak sebuah kewajiban. Sehingga yang sudah pakai cadar pun tidak perlu merendahkan yang belum pakai cadar. Karena ini dalam wilayah perbedaan di antara para a'immah. Sehingga yang tidak pakai cadar, jangan merendahkan yang bercadar. Lalu mengatakan sok aneh dan enggak perlu. Dan jangan katakan cadar itu tradisi Arab, bukan. Cadar bagian agama. Ada sebagian itu tidak tahu benci kepada cadar itu apa sih. Kenapa kok jadi benci kepada cadar? Itu ada urusan dengan agama. Kalau seandainya pun itu adalah tradisi, nggak perlu kita membenci hal semacam itu. Orang Belanda pakai baju kayak Belanda, orang Jepang baju kayak Jepang, ya terus nggak usah kayak benci. Maka kalau ada orang antipati dengan cadar, apapun alasannya, aneh. Ada apa di balik itu semuanya? Orang Jepang dengan gaya baju Jepangnya, apakah kita marah? Ya nggak perlu. Orang Belanda dengan baju Belandanya. Orang Arab dengan baju Arabnya, ya silahkan. Anda tidak marah kepada orang yang pakai celana pendek, perempuan Belanda pakai celana pendek. Kenapa Anda menjadi marah? Ada wanita muslimah pakai cadar. Apa bedanya? Bedanya ada sesuatu yang tidak baik di hati Anda. Kalau seandainya Anda tanpa agama pun hanya sekedar ini masalah kemanusiaan, ya biarkan dong. Yang pakai celana pendek kan Anda biarkan. Kenapa yang pakai cadar Anda musuhi? Ini kan bicara sederhana banget. Kenapa ada orang pakai ini? Turun lagi jilbab. Selain daripada cadar. Ada di sebagian negeri-negeri non-muslim, bahkan ada di wilayah-wilayah Islam, wilayah yang minoritas kaum muslimin di sebagian tempat. Itu ada orang pakai jilbab, pakai kerudung, itu dipermasalahkan. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah cara berpikirnya. Kenapa itu wanita pakai celana pendek juga dibiarkan? Kan begitu. Di giliran orang pakai kerudung saja dipermasalahkan. Kenapa itu perempuan pakai topi juga tidak? Ya, sebetulnya kan ada. Ini kan masalah. Kalau kita tidak bicara tentang agama, lepas dari agama, nah baru dan setelah itu ini lepas bicara tentang agama, bagaimana hukum menutup rambut, menutup kepala bagi wanita. Disepakati para ulama, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, tapi ini loh yang harus kita fahamkan kepada semuanya. Hukumnya adalah wajib. Tapi tidak semua orang itu sempurna dalam beragama. Sehingga ada orang muslim tidak sholat, padahal sholat juga wajib. Ada muslim masih minuman keras, muslim dia, Jumatan, tapi malam minggu ngapu, ada. Karena yang tidak bersempurna. Ada muslim berjudi, padahal dia juga sholat, bahkan mungkin tahajud dan berjudi. Memang tidak ada yang sempurna dalam beribadah. Lalu bagaimana? Termasuk ada wanita muslimah dia, tapi tidak pakai jilbab. Bisa jadi dia baik hati, tidak pakai jilbab. Tapi itu adalah artinya apa? Tidak ada sempurna dalam beragama. Lalu bagaimana siapa kita melihat mereka itu? Lihat sisi positifnya. Jangan gampang direndahkan dengan sisi negatifnya. Kalau kita melihat orang yang belum pakai jilbab, kita hinakan dia juga enggak. Akan tapi yuk kita doakan pertama, kita himbau dengan cantik dan indah. Karena bisa saja dia salah bergaul. Maka kami ini bukan madhab kita mencaci dan mengolok. Caci maki, mengolok, oh tidak. Kita fahamkan mereka dengan penuh keindahan. Ya. Jangan direndahkan juga. Bayangkan, merendahkan yang tidak pakai jilbab pun tidak boleh. Apalagi merendahkan yang pakai jilbab. Loh, merendahkan yang pakai jilbab ada bahasa halus loh ya. Hah? Di antaranya merendahkan yang pakai jilbab. Merendahkan yang tidak pakai jilbab saja nggak boleh. Tapi Anda menghimbau ya, mengajak ya, mengingatkan dengan cara yang paling cantik ya. Dan hukumannya besar di hadapan Allah. Karena dosa yang terus-menerus dilakukan. Jadi yang merendahkan, orang tidak pakai jilbab itu tidak diperkenankan. Merendahkan. Sebab merendahkan bukan kayak dakwah kok. Apalagi yang tidak pakai jilbab merendahkan yang pakai
jilbab. Ya jauh, sama-sama tidak boleh merendahkan. Cuman cara merendahkan itu kadang-kadang tidak sadar. Mungkin katanya orang itu alim, mungkin pinter atau cerdas. Tapi dia tidak sadar merendah. Contoh mengatakan begini. Yang penting itu hati, bukan jilbab. Loh, apakah ini tidak merendahkan orang berjilbab? Berarti orang berjilbab hatinya kotor. Dia nggak sadar loh ngomong gitu tuh. Yang penting hati. Dia seolah menyanjung dirinya, hatinya bagus. Dia nggak pakai jilbab. Yang penting kan hati. Loh, ajib. Dia nggak sadar kalau dia menyanjung dirinya, merendahkan orang pakai jilbab. Kenapa kok muncul kalimat ini? Ya memang aslinya dia merendahkan dia. Mohon maaf ini. Coba pernah dengar barangkali. Loh, itu dia nggak sadar. Sudah sampai pakai kopiah ini. Anda pakai kopiah, saya tidak pakai kopiah. Enggak terlalu penting kopiah ya Pak. Yang penting hati. Kan tidak enak Anda urusan kopiah. Rendahkan kopiah saya. Loh, itu merendahkan saya ngomong begitu tuh sama. Coba aja cermati orang. Kalau dia tidak pakai kerudung kemudian dengan keinsafan dan kebijakannya, dia tidak akan menyakiti. Dia tidak pakai kerudung. Diam saja dia. Mungkin dia ikut pendapat atau ikuti pendapat yang salah dalam hal ini. Tapi kalau sudah mulai mencaci, jelek dia salah. Yang penting hati. Oh, Siti Fatimah Zahra hatinya jelek, maka harus pakai kerudung. Ini jelek semua hatinya. Harus pakai. Jelek loh. Masih pakai kerudung. Mengatakan itu. Kalau memang hatinya benar, dia tidak merendahkan, kamu mungkin bisa ngomong gitu. Bukan yang penting hati. Kadang kita biasa mudah menjelekkan. Maaf ini penting sekali supaya ada bukan bahan olokan. Anda tidak boleh yang berjilbab. Anda merendahkan orang di pinggir jalan, misalnya pakai katok pendek, celana pendek, perempuan pakai baju pendek, celana pendek dan sebagainya. Anda tidak boleh merendahkan. Tapi Anda harus tumbuhkan kasih di hati Anda. Doakan mereka. Merendahkan bukan. Apalagi merendahkan orang yang pakai jilbab. Atau Anda yang tidak pakai cadar. Merendahkan pakai cadar. Loh, kok Anda ini kok kotor banget hati Anda? Kenapa Anda harus merendahkan orang lain? Ini tidak disadari katakan. Itu ada yang penting hati, ya salam. Yang penting hati. Dia nggak sadar kalau dia telah menyanjung dirinya setinggi-tingginya. Yang penting hati. Nih loh, kayak saya itu biar nggak pakai cadar, jilbab, tapi hati saya bersih, ajib. Aneh itu. Makanya kadang-kadang kita kalau dengar ungkapan begitu, sama kalau Anda saja yang pakai jilbab jangan merendahkan kok. Bisa saja dia menangis loh seorang wanita yang nggak pakai jilbab itu kenapa? Hanya karena dia suaminya yang larang pakai jilbab, kantornya yang larang pakai jilbab. Macam-macam. Kenapa Anda merendahkan? Ayo. Termasuk Adinda, Nanda yang bertanya. Itu mungkin dia pergaulan. Dia mengatakan belum siap. Bukan berarti dia tidak percaya kok. Dari kalimat yang kami dengar itu dari pertanyaannya. Ananda tadi belum siap. Berarti sebenarnya di hati kecilnya dia pengen pakai. Kenapa belum siap? Bisa karena pergaulannya dan lain sebagainya. Maka kita pun juga tidak perlu mencaci, merendahkan Ananda. Hanya kita himbau terus. Ayo pakai jilbab. Ayo pakai kerudung. Ayo pakai menutup aurat. Karena dari bahasanya apa tadi? Belum siap. Bukan, yang penting hati lah. Itu lebih serem lagi yang ngomong gitu. Dia masih mengatakan santun. Maka yang bertanya Ananda adalah baik-baik. Percaya. Sampaikan pesan salam kami kepada Ananda. Ananda baik-baik. Dia bukan orang yang congkak. Yang congkak itu yang penting hati. Dulu ini kan serem, yang penting hati. Ya ini, dia hanya mengatakan bahasanya saya belum siap. Jangan Anda sombong dengan baju Anda. Gara-gara jubah sombong, lepas jubahmu. Pakai baju biasa saja. Sombong itu macam-macam sebabnya. Sombong itu tetap rendah. Sombong itu adalah rasa di dalam hati, bukan action. Oh, orang kelihatannya nunduk begini. Duduk tuh nunduk, dari tadi nunduk. Ternyata dia paling sombong di situ. Kenapa? Sambil nunduk dia ngomong, orang sini kok modelnya gayanya kayak sombong, nggak ada yang tawaduk kayak saya. Lah ini kan sombong sudah. Padahal dia nunduk begini. Jadi sombong itu aneh. Jadi dari kalimat terucap kebaca. Nah itu gitu, hati-hati ya. Yang sudah pakai cadar, jangan rendahkan yang belum pakai cadar. Jangan rendahkan yang masih buka aurat. Anda tidak tahu hatinya sejauh mana, bagaimana menjeritnya. Apalagi yang belum pakai kerudung lalu merendahkan, jangan dong. Akan tapi yang ada adalah seorang muslim mukmin jika menemukan saudara kita dalam keadaan tidak baik, pertama kita rindukan hati kita ini untuk menyayanginya. Jangan merendahkannya. Kemudian kita himbau dengan cantik dan indah seperti itu. Maka insya Allah Anda akan, tapi mungkin kalau kami jerentrehkan Anda harus banyak istighfar juga wahai para penanya yang kami cintai. Anda banyak istighfar,
barangkali Anda juga telah salah memilihkan pergaulan anak-anak Anda, sehingga beliaunya, anak putri Anda harus bekerja di tempat di mana tadi disebutkan. Itu kan juga bisa saja Anda andil, mungkin pernah Anda nyuruh sekolah di sana, atau Anda nyuruh belajar sekolah. Maka bisa jadi Anda punya andil dalam kesalahan ini. Jadi semuanya dibenahi. Anda banyak istighfar, Anda mohon kepada Allah, sambil mengingatkan Anda tercinta, insya Allah semuanya baik-baik. Insya Allah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.